beberapa hari terakhir dan belum diiringi penurunan minat pembeli. Pasar tradisional Pasar Jaya Senen terpantau masih ramai pembeli meski beberapa harga bahan pokok mengalami kenaikan. Cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp60.000 per kilo naik menjadi Rp80.000. Sementara cabai keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilo. Tomat juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni 2 bulan terakhir harganya terus naik dari Rp15.000 menjadi Rp25.000 per kilo. Kenaikan juga terlihat pada komoditas bawang yang naik Rp5.000 dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilo. Sementara itu telur negeri naik dari Rp27.000 menjadi Rp29.000 per kilonya. Ada kenaikan, masih harga normal. Ya mungkin ya karena mereka yang lebih tahu keadaannya. Tapi kalau saya sebagai orang yang datang belanja sini, saya mengalami nggak ada kenaikan ya, masih standar. Kalau ikan-ikan laut ya seperti ikan kakap itu kisaran dari harga 45 sampai 50.000, 60.000 itu memang sudah harganya, harga standar. Tergantung kualitas ikannya seperti apa. Ya harapan kita ya sebagai yang belanja di Senen ini ya, harapan kita ya harganya ya kalau boleh di harga normal terus lah. Supaya kebutuhan ekonomi kita bisa tercukupi untuk tiap hari, sehari-harinya begitu. Badan Pangan Nasional memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras akan dilaksanakan pada minggu kedua Juli atau pekan depan. Penyaluran dilakukan seiring dengan cairnya anggaran untuk program bantuan pangan dari pemerintah. Bantuan pangan berupa beras akan mulai diberikan pekan depan dengan penyaluran 2 bulan sekaligus untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025. Masyarakat penerima bantuan akan mendapatkan bansos beras sebesar 20 kg per KPM. Program bantuan pangan beras ini sendiri menargetkan sebanyak 18.277.000 penerima bantuan pangan atau PBP yang berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kemudian untuk bantuan pangan jelas ini akan dilakukan di bulan Juli sekaligus selama 2 bulan. Untuk 2 bulan yaitu 20 kg. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami minta bantuan kepada Bapak Ibu sekalian, mengingat posisi bantuan pangan ini harus dilakukan secepatnya, yaitu minimal harus selesai di bulan Juli, maka kami minta bantuan teman-teman Dinas Pangan, Bapak Ibu sekalian, Gubernur dan Bupati Wali Kota, untuk menugaskan Dinas Pangan maupun Dinas Pertanian, termasuk Dinas Sosial, termasuk juga pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, untuk membantu kelancaran proses bantuan pangan tersebut. Kembali bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, nasib nahas dialami seorang bocah laki-laki yang mengalami kejang dan terjebak kemacetan di ruas tol Ancol saat akan dilarikan ke rumah sakit oleh sang ibu. Beruntung 2 petugas patroli jalan raya di Telantas Polda Metro Jaya yang ada di lokasi langsung memberikan pertolongan dengan membawa bocah tersebut ke rumah sakit sebelum kondisinya bertambah parah. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Dilaporkan di jam 9.23 membantu pengguna jalan yang sedang kejang. Aksi heroik dengan membawa seorang bocah yang mengalami kejang-kejang hebat dilakukan oleh 2 petugas PCR di Telantas Polda Metro Jaya, yakni Aibtu Bagdo Purwanto dan Brigadir Nukit Pramudo. Keduanya langsung bergerak cepat menembus kemacetan di ruas tol Ancol Timur, Jakarta Utara demi membawa bocah malang tersebut ke rumah sakit. Pemberian pertolongan ini bermula saat petugas yang sedang menjalankan giat off-ramp di ruas tol Ancol Timur didatangi sebuah kendaraan yang meminta pertolongan menuju rumah sakit untuk membawa putranya yang tengah mengalami kejang-kejang. Tanpa pikir panjang, petugas langsung membawa bocah laki-laki beserta orang tuanya ke Rumah Sakit Atma Jaya Pluit, Jakarta Utara. Dalam keadaan yang sangat panik dan berteriak-teriak, meminta tolong bahwa anaknya kejang-kejang. Selanjutnya petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya, yaitu Bagdo dan Brigadir Nukit, kemudian melihat kondisi anak tersebut dan kemudian langsung mengantarkan anak dan juga pendamping, ya, 2 orang langsung menuju ke Rumah Sakit Atma Jaya di Pluit.
Bocah malang ini telah ditangani tim medis rumah sakit dan kondisinya sudah semakin membaik. Petugas mengimbau kepada para pengguna jalan tol yang mengalami keadaan darurat agar segera meminta bantuan kepada petugas PJR yang tengah berpatroli di jalan tol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Fajar dan pemirsa. Pada aktivitas istirahat makan siang arus lalu lintas di kawasan MT Haryono ini cukup mengalami peningkatan volume kendaraan, di mana arus kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Pancoran saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mematuhi marka serta rambu lalu lintas yang ada, mengingat kawasan ini juga dilengkapi dengan kamera etle, tentunya dapat merekam pelanggaran Anda. Untuk itu kami harapkan Anda tetap tertib, kemudian antisipasi dengan aktivitas masyarakat yang keluar masuk perkantoran di kawasan ini, tentunya jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Untuk ruas tol 0 Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi dalam keadaan ramai lancar, di mana kecepatan kendaraan ini dapat dipacu dengan kecepatan 60 sampai dengan 80 km per jam. Kami harapkan juga Anda tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda, karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Di arah sebaliknya yang akan mengarah ke kilometer 0 Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar, dan dominasi kendaraan di arah sebaliknya lebih didominasi dengan kendaraan seperti bus dan juga mobil angkutan barang. Tentunya kami harapkan bagi pengguna kendaraan besar dapat menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan. Di arah selanjutnya jalur arteri dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Cawang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan pemirsa, tentunya kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk menekan tingginya kecelakaan lalu lintas per harinya di seluruh Indonesia. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1506669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Kembali ke Fajar, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan MT Haryono, Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi.